Oke, ini pertemuan kedua kita pembelajaran menggunakan alat bantu handphone ya. Dan ini bisa yang selain Aan ikut paskibra. Siapa lagi yang nggak masuk? Ah? Sia ikut drum band. Ada lagi yang lain? Sakit karawitan. Fadil ada nggak? Fadil itu ada tapi terlihat tidak ada. Oh yes. Oke, hari ini kita akan belajar tentang integrasi konten digital. Apa yang maksud dengan integrasi konten digital? Integrasi konten, tahu konten ya? Apa itu konten? Video pendek, apalagi video panjang. Oke, nanti hari ini kita akan belajar pengertian apa itu konten, kemudian mengidentifikasi integrasi konten. Jadi ada konten, ada terintegrasi. Kemudian ada kita menggunakan analisis konten berbasis data. Apalagi? Penerapan pembelajaran mendalam memahami makna dan dampak konten. Nah ini. Jadi yang disebut dengan konten itu nggak cuma video. Apa aja? Teks, gambar, audio. Audio itu apa toh? Suara. Ya, jadi musik, yes. Konten adalah segala bentuk informasi, pesan, atau materi yang disajikan melalui berbagai media seperti teks, gambar, video, atau audio untuk tujuan tertentu. Konten dapat ditemukan di berbagai platform termasuk situs web, media sosial, kemudian blog, dan media cetak. Jadi majalah termasuk konten tidak? Majalah, koran, iya. Konten itu isinya adalah mendidik, menghibur, dan dapat mempengaruhi mereka. Nah, konten yang tidak relevan itu biasanya disebut dengan istilahnya apa? Media atau informasi. Kalau konten itu kan harus memiliki relevansi atau fakta. Yang konten yang tidak ada tidak sesuai dengan fakta disebut dengan apa? Hah? Hoax. Jadi yang tidak benar itu disebut dengan konten hoax ya. Tadi ada konten, ternyata ada integrasi konten. Kalau kamu buka TikTok, snap video atau reel, kadang ada konten yang di dalam kontennya itu dilampirkan ada faktanya, ada dia kontennya itu berisi jawaban dari yang komentar gitu kan, atau mungkin konten yang berisi tentang kamu menggambarkan konten tentang bullying tapi datanya itu ditampilkan di konten kamu. Nah ini yang disebut dengan namanya integrasi. Jadi di video itu ada datanya, ada faktanya. Nah bentuk integrasi konten ini bisa berupa teks, bisa berupa data, bisa berupa foto, gambar, email, atau dan seterusnya. Kita lihat, ini salah satunya. Coba sekarang kamu buka media sosial kamu. Biasanya apa? TikTok atau Reel? Cari konten tentang. Nah. Kalau saya buat gambar tampilkan gambar seperti ini, kira-kira yang ada di pikiran kamu ini tentang apa? AI. Apalagi? Apalagi? Robotik. AI. Oke? Nah, sekarang ketika kamu ingin memasukkan atau membuat sebuah konten,
Sekarang hal pertama adalah kamu tahu dulu, saya kasih clue, ini gambar kayak robotik, ini adalah satu bentuk AI. Coba kamu cari salah satu contoh konten yang berisi tentang ini. Salah satu contoh yang berisi tentang ini. Salah satu contoh video yang berbicara tentang AI atau kecerdasan artifisial. Iya. AI atau artificial intelligence. Ada paketannya nggak? Nggak ada. Tethering sama temannya. Ada paketannya nggak? Tethering kalau sudah? Apa aja? AI. Ya, ada lagi yang lain? Ya, ada lagi contohnya video-video tentang AI? Oke, contoh yang nah itu juga. Oke, siap. Ya. Sudah ketemu contohnya? Oke. Oke, tugasnya sekarang buatlah sebuah konten yang berisi tentang data dan informasi secara akurat terkait kecerdasan buatan. Maksudnya gimana? Kita akan menginformasikan, konten tadi informasi ya, menginformasikan tentang apa itu AI. Artinya kan kita akan memberikan sebuah video edukasi apa itu AI, oke? Atau kecerdasan buatan. Sampai sini paham? Nah, di dalam konten tersebut ada data atau faktanya. Nah, langkah yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, apa yang pertama? Carilah informasi terkait kecerdasan artifisial menggunakan bantuan AI atau asisten virtual. Di handphone kamu punya asisten virtual nggak? Apa yang disebut dengan asisten virtual? Google, selain Google apa? Biasanya kalau kamu mau mencari bantuan informasi di handphone, kamu menggunakan asisten virtual apa? Hah? Apa itu? Yes. Sekarang dibuka ChatGPT-nya. Tidak di-download, lewatnya browser dong. Tidak harus di-download ya. Kamu masuk ke browser, pilih ChatGPT. Oke? Nggak usah download, langsung login aja. Masuk ke ChatGPT. Ah? Udah punya? Masuk sekarang. Pilih. Kita kan langkah pertama apa tadi? Mencari informasi terkait kecerdasan menggunakan bantuan AI. Oke? Kita kan membuat konten, tapi kan kamu nggak tahu kontennya isinya apa. Berarti kamu cari informasi dulu dong, karena konten itu kan harus akurat. Oke? Sekarang masuk ke ChatGPT. Berarti pada ChatGPT kamu membuat yang namanya perintah. Perintah ini yang disebut istilahnya adalah apa? Prompt. Prompt ini adalah kata kunci atau perintah yang akan kamu gunakan untuk mencari informasi menggunakan asisten virtual. Yaitu salah satunya adalah ChatGPT. Kalau kamu pengen mencari yang nomor 1, kira-kira perintah yang kamu tuliskan di ChatGPT apa? Kamu nulis apa di ChatGPT? Carilah
informasi terkait Oke, kamu cek dulu sampai sini. Kamu tulis dulu promnya sampai sini. Carilah informasi terkait kecerdasan artifisial berdasarkan fakta. Sudah ada jawabannya? Oke. Yang mana? Artifisial. Artifisial. Sudah dapat belum? Kedetek orang? Dapat? Oke, lihat ke depan lagi. Sudah dapat hasilnya ya? Nah, sekarang kalau saya pengen lebih lengkap lagi. Kecerdasan artifisial itu ada sejarahnya nggak? Ada dampaknya tidak? Ada manfaatnya tidak? Nah, kalau kamu pengen lebih lengkap lagi, maka di prom ini bisa kamu lebih lengkap. Carilah informasi terkait kecerdasan artifisial berdasarkan fakta berikut sejarah perkembangannya serta Oke, coba kamu tambahi promnya menjadi lebih spesifik lagi. Apakah hasilnya sama? Carilah informasi terkait kecerdasan artifisial berdasarkan fakta. Kalau di neng atas ya, neng PowerPoint kan kelihatan ya. Kayak neng dure kakek kok. Carilah informasi terkait Kecerdasan artifisial berikut sejarah perkembangannya serta manfaatnya. Sudah dapat. Nah, itu kan dapat kan? Kira-kira kalau dari kamu barusan mencari informasi ini, lebih enak pakai ChatGPT apa Google? ChatGPT. Lebih enak pakai ChatGPT apa Google? ChatGPT. Kenapa? Dia terampung, selesai. Kemudian ini kalau misalkan kamu kan tadi pakai prompt ini ya, ada informasi terkait kecerdasan artifisial berdasarkan fakta sebagai cara bekerja serta manfaatnya, kan dijelaskan nih lengkap gitu. Nanti kalau misalkan
Di bawah ini masih ada tanya lagi. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang bla 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 seperti itu, silakan beritahu saya. Misalkan kamu nggak puas nih, pengen tahu lagi. Iya. Beri misalkan iya. Kan kamu kan butuh informasi. Iya, lanjutkan gitu misalkan. Dia akan nyari lagi. Ya kan? Jadi dia nggak, misalkan kamu ngasih yang namanya asisten virtual itu kan, asisten itu kan pembantu, tapi membantu secara virtual. Virtual itu kayak gini, dunia maya. Ketika kamu minta carilah resep tentang membuat nasi goreng, dibuat kan, terus nggak cocok nih, kamu ingin resep nasi goreng yang lain nggak? Itu ChatGPT itu kalau kamu masih ada, kalau masih belum puas, dia akan terus nyari di link yang sama, di berita yang sama. Kita lihat ya. Di bawah masih ada lagi. Kalau kamu ingin, saya juga bisa loh jelaskan contoh aplikasi AI yang sedang populer saat ini. Mau? Misalkan ya, kamu jawab mau. Nah, terus. Jadi kalau misalkan kamu belajar tentang, misalkan tentang IPA atau biologi gitu ya, itu nggak harus Google, kan balik lagi, cari lagi, masuk lagi ke kata kunci kan. Kalau pakai ChatGPT, terus. Nanti ada lagi, kamu bisa begini nggak? Iya, terus lagi. Gitu. Ya nggak? Lebih mudah pakai ChatGPT, asisten virtual, daripada Google. Dan ini, saya kasih tahu ya, Bapak Ibu Guru belum memanfaatkan ini loh. Karena dia pikirnya negatif thinking, ini bikin anak males, padahal tidak. Kamu ditantang untuk, ini kan berpikir komputasional. Kenapa? Karena munculnya jawaban ini kan berdasarkan prompt. Coba enggak promptnya kamu salah, isinya salah tidak? Iya. Jadi kalau misalkan kalau promptnya salah, kamu ngasih perintah yang salah, yang berbeda gitu kan juga isinya nanti berbeda. Ini kan ini sebenarnya pakai menggunakan berpikir komputasional. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Guru bilang, gara-gara AI membuat kamu malas, salah. Wong kita ngetik aja nggak mikir, wah, misalkan harus gawe kayak tadi robotik, apa ya kata kuncinya atau promptnya gitu. Jangan mah mikir. Terus ketika di bawah masih mau nggak gitu, ya kan? Ya nggak? Manfaatin untuk pembelajaran. Jadi kayak misalkan pembelajaran IPS, bahasa Indonesia atau apa, manfaatin gini. Dan sekarang itu udah agak sulit ketika kamu mempelajari pakai ini. Baca LKS-nya, sulit apa tidak? Ini kalau misalkan di menggunakan seperti ini kan bisa. Begitu ya? Sudah dapat? Sampai sini sudah dapat mana? Informasinya. Oke, ini contoh. Di sini kamu kan cari informasi tetap sejarah singkat. Di bagian bawah pasti nanti ada pertanyaan lagi. Kalau kamu ingin lebih mendalam, beda-beda perintahnya. Kalau kamu ingin lebih mendalam tentang topik ini atau lain lagi kan, jadi kamu sudah dapat nih sejarah bla bla bla. Di bawah pasti ada. Kalau kamu ingin lebih mendalam tentang topik spesifik seperti AI generatif, etika dalam AI di Indonesia atau yang lain-lainnya, bilang ya. Artinya si ini kan tanya, masih mau informasi lagi orang, Mbak? Oh ya, gitu kan? Kamu tinggal jawab aja, iya. Ya, gitu. Dia akan golek nih. Seru kan? Nanti di bawah kamu scroll lagi ke bawah. Terus ke bawah. Ada pertanyaan lagi lanjutan? Kalau mau, aku juga bisa loh buatkan diagram, gitu kan? Asisten kamu tuh ngewangi kamu kerja, dia kan gini. Kalau mau, aku juga bisa loh membuatkan diagram dari tahun 1940 segala macam. Mau nggak? Oh, mau. Oke. Aku mau sedikit. Kan dia tanya, mau dibuatkan diagram nggak? Kamu klik mau. Bisa paham penggunaannya ChatGPT? Hah? Ngetik, ada paketannya nggak? Sudah ngetik belum? Dapat jawabannya? Scroll ke bawah. Nah, oke. Kira-kira
Kalau seperti ini lebih membantu Google atau ChatGPT? Kalau yes. Kalau Google itu rumit. Jadi ketika kamu kata kunci misalkan jawaban dari apa itu ekosistem. Wah, aneh banget, bisa jeladah tekan gini-gini. Terus ketika kamu pengen mencari lagi ekosistem laut misalkan gitu, kamu harus masukkan kata kunci lagi. Kalau di sini enggak. Kamu coba lagi ya. Coba dari awal ekosistem gitu. Terus ada pertanyaan di bawahnya? Apa? Diagram visual ekosistem AI supaya lebih gampang dipahami dengan bentuk lingkaran atau aliran kanan seperti pada peta ekosistem. Mau nggak? Coba tulis kamu mau. Jadi dek iki lek ngewangi nek cara uang ora tanggung-tanggung. Engko nek misalkan belum ini ada gini, kamu bisa loh mendownloadnya di sini. Jadi ketika misalkan ada tugas buatlah jaring-jaring makanan. Nanti sudah dibuatkan apa itu jaring-jaring makanan, terus dibuatkan gambarnya, bahkan disediakan gambarnya untuk bisa kamu download gitu. Jadi sudah tidak ke Google lagi ya mainnya, kita sudah ke ChatGPT. Oke, selain ChatGPT, kira-kira asisten virtual apa yang bisa kamu gunakan untuk mencari informasi? Apa itu? Cici, Gemini ada? Ada. Meta AI ada? Ada. Sekarang coba masuk ke WA, gunakan Meta AI. Masuk ke WA, kamu klik Meta AI. Kemudian oke, saya minta kalian untuk membuat atau mencari gambar menggunakan Meta AI. Dengarkan prompt saya. Ya, cari gambar menggunakan Meta AI. 1. Anak sekolah SMP, baju pramuka, membawa tas, rambutnya keriting. Nah, bagaimana prompt yang kamu tulis untuk mendapatkan gambar itu? Pramuka, oh jangan turun itu raup. Kira raup. Iki gabung sini. Pramuka, apa tadi? Pramuka, rambut keriting, SMP, bawa tas. Kira-kira promnya apa? Bajunya malah office bu. Nggak apa. Berarti kamu salah di prom. Oke. Bentar. Oke, guys. Saatnya jam ke-7 dimulai. Lihat. Ayo tunjukkan prompt hasil gambarnya kalian. Hasil gambarnya. Oke. Ada gambarnya kayak mana? Oke. Hasil gambarnya. Oke. Ada yang cewek ya, Lid? Itu ya. Berarti prompt kamu kurang spesifik. Harusnya ditambahkan apa? Laki-laki atau perempuan gitu. Jadi ketika kamu menggunakan Meta AI pun, kamu harus menggunakan atau menjelaskan prompt yang spesifik. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Nah, penggunaan asisten virtual ini adalah salah satu bentuk dari penerapan yang namanya kecerdasan artifisial. Ada alat media sosial yang dibuat untuk membantu kalian. Pinter nggak sebenarnya ChatGPT? Pintar. Meta AI pinter nggak?
Pintar. Wong guru suruh cari gambar, dia langsung dapat gambar kan? Walaupun berbeda-beda, berarti prompt kamu yang kurang spesifik. Oke. Oke, tugasnya lihat ke depan. Tadi kan kamu cari informasi menggunakan ChatGPT. Oke. Kemudian tuangkan informasi tersebut dalam konten digital. Boleh pakai TikTok, boleh pakai IG. Gambarnya saja. Kemudian yang ketiga, siapkan informasi tersebut ke dalam konten yang dibuat, kemudian unggah. Ya. Temanya apa tadi? Tentang kecerdasan artifisial. Oke. Nah, ya, kecerdasan artifisial. Buatlah konten tentang ini ya. Oke, nanti sudah berkelompok. Apa yang kita dapatkan hari ini pembelajarannya? Materi tentang apa? AI. Tentang apa itu kan? Konten. Apa itu integrasi dan bagaimana cara membuat konten di digital menggunakan bantuan dari AI atau asisten virtual. Seperti itu ya. Nanti setelah ini saya jelaskan. Terakhir, gambar apa? Robot lagi ngapain? Operasi ngapain? Iya, sunat. Pikirannya kalau aja masih sunat gitu. Oke guys, terakhir ya. 5-10 tahun lagi itu banyak yang namanya kecerdasan dibuat, namanya kecerdasan buatan. Ada, bayangkan kalau kamu nanti masuk ruang operasi, itu bukan lagi manusia yang operasi, tapi siapa? Robot. Kenapa? Nah, kira-kira kelebihan atau kekurangannya ketika robot itu diciptakan untuk menggantikan dokter, kira-kira apa? Pasien meninggal. Lah kalau dibuat sangat cerdas, spesifik, robotnya lupa. Sini, Mas, kalau misalkan besok 10 tahun ke depan ya, ruang operasi itu bukan lagi manusia, tapi di handle oleh robot. Kira-kira bayangan kamu gimana? Gimana? Ini kemungkinan loh, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, sing operasi udah bukan manusia loh. Kita sudah pakai bantuan AI, robot. Iya apa enggak? Bisa dibayangin? Dan masuk ke rumah sakit bukan lagi perawat, tapi robot. Robotnya pintar enggak? Robotnya pintar. Nah, dengarkan. Bedanya gini. Kalau masih pakai jasa manusia, dokter, ini si ibu-ibu ini calon ibu, kamu besok mau melahirkan, pakai operasi sesar ya, misalkan operasi sesar, dipotong nggak? Disuntik dulu nggak? Nah, kalau masih manusia, dia masih ada rasa kemanusiaan. Aduh dok, sebentar, oh ya pelan-pelan ya bu, tahan, tarik napas gitu. Tapi kalau robot itu cuma di setting, masuk jam sekian, operasi, belek, berapa senti, selesai. Jadi kamu tiduran, masuk bed, operasi, suntik, set, selesai. Mau kamu nangis kayak mau nyeri, mau apa, mau derdek, itu robot sudah tidak bisa mengetahui atau oke, sabar gitu dia gitu. Nah, gitu. Pelan-pelan ya seperti itu. Nah, bayangannya seperti itu. Ya. Dan ini pasti bisa terjadi. Kenapa? Karena teknologi akan berkembang gitu. Salah satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot apa? Guru. Gak bisa. Dia bisa ngajar, tapi tidak bisa mendidik. Ya, robot bisa ngajar, tapi dia tidak bisa mendidik karakter. Jadi salah satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot,
guru. Oke, nanti ketemu lagi sama Bu Yuni minggu depan hari Rabu insya Allah kalau tidak ada kegiatan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan lagi. Paham nggak tugasnya?